Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Takahiro Shiraishi lahir di Zama City of the Kanagawa Prefecture tanggal 9 Oktober 1990. Ketika dia masih kecil, dia tinggal serumah dengan ibu, ayah, dan adik perempuannya. Dia bersekolah di sekolah menengah pertama lokal di kota Zama. Untuk sekolah menengah atas, dia bersekolah di Yokohama yang berjarak sekitar 30 menit naik kereta dari kampung halamannya. Jadi tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan masa kecilnya. Tetapi beberapa teman sekolahnya melaporkan bahwa dia dulu menikmati permainan mencekik saat di sekolah. Ketika Takahiro masih di sekolah menengah, ini adalah sekitar waktu ketika dia mulai mengalami masalah. Ayah dan ibunya bercerai, ibunya membawa adik perempuannya dan mereka pindah. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, dia tidak melanjutkan ke universitas. Dia bekerja freelance, dia bekerja di pachinko parlor. Ketika dia berusia sekitar 25 tahun, dia pindah dari kampung halamannya ke Ikebukuro di Tokyo. Pada tahun 2016, Takahiro bekerja sebagai kaori scout atau orang yang memikat wanita untuk bekerja di industri seks. Dia bekerja di Kabukicho yang merupakan distrik lampu merah terbesar di Tokyo. Selama waktu ini, dia mendapatkan reputasi buruk untuk dirinya sendiri sebagai orang yang menyeramkan di Tokyo. Pada tahun 2017, Takahiro ditangkap karena keterlibatannya dalam jaringan prostitusi ilegal. Dia dijatuhi hukuman penjara 14 bulan yang ditangguhkan selama 3 tahun. Yang berarti bahwa jika dia bisa menghindari masalah selama 3 tahun, maka dia tidak harus menjalani hukuman penjara. Jadi setelah dia ditangkap dan mendapatkan hukuman, dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Zama untuk tinggal bersama ayahnya. Dia agak percaya diri di rumahnya. Dia beralih ke internet dan situs media sosial seperti Twitter untuk berteman dan berkomunikasi dengan dunia luar. Pada Maret 2017, Takahiro membuat akun Twitter @hangingspro. Gambar profil yang dia gunakan adalah karakter anime dengan tali tergantung di lehernya dan dia juga memiliki celah di tenggorokannya. Deskripsi akun Twitternya dalam bahasa Jepang mengatakan, "Saya ingin tahu lebih dalam tentang gantung diri. Saya ingin membantu mereka yang kesakitan. Jangan ragu untuk mengirim saya DM." Takahiro kemudian mengakui bahwa dia membuat akun ini untuk memikat wanita yang ingin bundir karena mereka akan menjadi sasaran yang empuk. Takahiro kemudian mencari korbannya dengan menggunakan sistem hashtag Twitter. Jadi dia akan mencari orang yang menandai atau punya pikiran untuk melenyapkan nyawanya sendiri atau depresi atau hal-hal seperti itu. Dia juga memasang iklan yang memberitahu orang-orang bahwa mereka dapat datang ke apartemennya untuk bundir dan dia akan menonton atau dia akan bergabung dengan mereka. Jadi yang akan dia lakukan adalah menemukan orang-orang yang menggunakan tagar ini, berbicara tentang depresi atau bundir. Dia akan merawat mereka sedemikian rupa agar mereka percaya padanya. Dia akan mengundang mereka ke rumahnya untuk menghabisi mereka. Jadi di akun Twitter @hangingpro, Takahiro bertemu dengan korban pertamanya, Mizuki Miura, 21 tahun, dari the Kanagawa Prefecture. Takahiro berbicara dengan Mizuki cukup lama di Twitter. Mereka pertama kali berbicara satu sama lain pada tanggal 8 Agustus. Mereka mengatur untuk bertemu untuk pertama kalinya secara langsung pada tanggal 18 Agustus. Takahiro meminta Mizuki untuk memberinya sejumlah uang sehingga dia bisa menyewa apartemen untuk mereka berdua untuk hidup bersama. Mizuki memberinya sekitar 500.000 yen atau sekitar 5.000 dolar Amerika. Itu adalah uang yang banyak bagi seorang anak berusia 21 tahun untuk diserahkan kepada orang asing yang mereka temui secara online. Mizuki mengatakan bahwa dia mencintainya. Mizuki bahkan memberitahu ayahnya bahwa dia telah bertemu dengan cinta dalam hidupnya dan dia berencana pindah dari rumah ayahnya ke apartemennya sendiri untuk tinggal bersama pacar barunya. Pada 19 Agustus 2017, Takahiro dan Mizuki pergi ke agen persewaan apartemen. Mereka mencari apartemen potensial sewaan untuk tinggal bersama. Takahiro pindah ke apartemen. Dia mengundang Mizuki ke apartemen untuk bergaul dengannya. Ketika hari pertemuan tiba, Mizuki datang dengan pria lain. Takahiro jelas tidak mengharapkannya, sebab dia berencana melenyapkan Mizuki malam itu. Karena Mizuki membawa serta teman ini, mereka memutuskan pergi makan malam dan minum-minum. Takahiro berpikir
Dia tidak bisa melenyapkan Mizuki malam ini, jadi dia membiarkannya pergi dengan temannya dan mereka berpisah. Mereka memutuskan untuk bertemu lagi beberapa hari kemudian. Takahiro mengatakan padanya untuk datang sendiri. Pada tanggal 22 Agustus, hari di mana mereka bertemu adalah juga hari di mana Mizuki Miura menghilang. Ponselnya ditemukan sekitar 1,5 jam di selatan Zama Cities. Tidak jelas bagaimana ponsel itu sampai di sana. Korban berikutnya hilang pada 28 Agustus 2017. Dia berusia 15 tahun. Kureha Ishihara dari Deguma Prefecture. Dia hilang pada hari pertama di tahun pertama sekolah menengahnya. Korban ketiga hilang keesokan harinya pada 29 Agustus 2017. Dia adalah laki-laki dan satu-satunya laki-laki dalam kasus ini. Dia adalah Shoguo Nishinaka yang berusia 20 tahun. Jika Anda ingat korban pertama, Shoguo adalah teman Mizuki yang pergi bersamanya. Alasan mengapa Shoguo Nishinaka menjadi korban ketiga adalah karena dia mengirim pesan kepada Takahiro menanyakan keberadaan Mizuki. Dia bertanya, "Di mana Mizuki? Saya tahu kamu bergaul dengannya. Saya tahu dia nongkrong denganmu akhir-akhir ini dan ya, saya mencari dia. Jadi di mana dia?" Takahiro merasa dia akan tertangkap jika dia tidak melakukan sesuatu pada Shoguo. Jadi yang dia lakukan adalah memikat Shoguo ke rumahnya. Dia mengatakan, "Saya belum melihatnya, tapi kamu harus datang. Mari kita bicara." Shoguo setuju dan pergi ke rumah Takahiro. Takahiro menghabisinya pada tanggal 15 September 2017. Korban keempat Takahiro berusia 19 tahun, Hinako Sarashina dari Prefektur de Saitama pada tanggal 23 September 2017. Korban kelimanya berusia 26 tahun, Hitomi Fujiyama dari de Saitama Prefecture pada tanggal 26 September 2017. Korban keenamnya, Akadi Suda berusia 17 tahun dari Prefektur Fukushima yang cukup jauh dari Zama. Jadi dia harus melakukan perjalanan sekitar 3 jam untuk bertemu dengan Takahiro. Pada tanggal 30 September, Takahiro melenyapkan korban ketujuh. Dia berusia 17 tahun, Natsumi dari the Saitama Prefecture. Hal yang menyedihkan tentang dia adalah bahwa Natsumi menceritakan kepada keluarganya bahwa dia memiliki masalah mental dan dia sangat ingin mendapatkan bantuan. Di Jepang, kesehatan mental dan masalah mental seperti depresi dan kecemasan, hal-hal seperti itu sangat distigmatisasi. Orang tua tidak suka anak mereka didiagnosis dengan jenis penyakit mental apapun, jadi seringkali masalah ini tidak ditangani. Natsumi pikir dia mendapatkan bantuan yang dia butuhkan secara online di Twitter dan di sanalah dia bertemu dengan Takahiro yang membujuknya ke apartemennya. Pada tanggal 18 Oktober, Takahiro menghabisi korban ke-8-nya, Kazumi Maduyama yang berusia 25 tahun dari Prefektur Yokohama. Pada 21 Oktober 2017, Takahiro menghabisi korban ke-9-nya dan terakhirnya. Dia berusia 23 tahun, Aiko Tamura dari Prefektur Tokyo. Dia dilaporkan hilang oleh keluarganya. Saudara laki-lakinya yang sangat peduli padanya memutuskan untuk masuk ke komputernya dan masuk ke akun Twitter. Di sanalah dia melihat saudara perempuannya berkomunikasi dengan seseorang dengan akun Twitter @hangingpro. Dia segera menelpon polisi dan melaporkan akun ini pada polisi. Polisi tahu bahwa siapapun yang berada di balik akun ini ada hubungannya dengan hilangnya korban ke-9. Polisi memeriksa akun Twitter orang ini dan lihat siapa yang dia hubungi baru-baru ini. Polisi menemukan gadis yang satu ini yang berhubungan dengannya di Twitter. Polisi memintanya berpartisipasi dalam operasi tangkap tangan di mana polisi akan membuat pertemuan palsu antara dia dan pria ini dari akun Twitter ini. Pada 31 Oktober 2017 di hari Halloween di apartemennya. Jadi gadis ini mengetuk pintu. Ketika dia membuka pintu, polisi langsung menyergap dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Takahiro. Polisi bertanya, "Di mana Aiko Tamura?" Tanpa ragu-ragu Takahiro menunjuk ke kotak pendingin dan berkata, "Di sana." Takahiro ditangkap di tempat dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun polisi tidak siap dengan apa yang akan mereka temukan di apartemennya. Apartemen ini sekarang dijuluki rumah horor. Jadi di apartemen ini
polisi menemukan 3 kotak pendingin serta kotak bak kontainer lainnya. Polisi menemukan mayat 9 korbannya yang terkubur di kotoran kucing. Polisi berasumsi ini untuk mencegah bau tubuh yang membusuk. Polisi menemukan 9 kepala dari masing-masing korbannya serta lebih dari 200 bagian tubuh yang terpotong dalam 7 kotak ini. Banyak bagian tubuh yang polisi temukan hanya tinggal tulang karena dia telah mengikis semua dagingnya dengan pisau dan membuang daging dan kulitnya ke tempat sampah setiap hari. Jadi selama interogasi, buktinya jelas sangat banyak. Takahiro mengaku menghabisi 9 korban. Ketika polisi bertanya apakah dia merasakan penyesalan atau semacamnya terhadap orang-orang yang dia habisi, Takahiro mengatakan semua orang tidak terlalu penting baginya. Jadi dia tidak merasakan penyesalan apapun. Takahiro juga mengatakan bahwa satu-satunya yang dia sesali adalah tidak mematikan ponsel korban ke-9. Dia pikir itulah cara dia ditangkap, tapi bukan itu cara dia tertangkap. Dia tertangkap karena saudara laki-laki korban ke-9 melapor ke polisi. Takahiro kemudian mengakui dalam interogasinya bahwa ketika wanita itu datang ke apartemennya, mereka semua tidak benar-benar ingin mati. Mereka hanya ingin seseorang untuk diajak bicara. Jadi yang dia lakukan dengan setiap korbannya adalah memberikan mereka minuman alkohol dengan pil tidur. Takahiro akan menyerang mereka secara seksual, setelah itu dia akan menggantung mereka. Takahiro tinggal di sebuah apartemen yang memiliki loteng di tempat dia tidur. Pengacaranya mencoba mendorong agar semua kasus ini menjadi kasus bundir yang dibantu, yang memiliki hukuman lebih rendah daripada pembunuhan di Jepang. Namun tubuh korban terakhir saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, masih segar. Polisi mampu melakukan beberapa jenis otopsi pada tubuh dan diputuskan bahwa itu bukanlah bundir yang dibantu dan itu adalah pembunuhan. Tidak hanya bukti korban berjuang untuk hidupnya, tapi ada juga benturan di belakang kepalanya serta bekas cekikan tangan di lehernya sebelum kematiannya. Jadi jelas pengacaranya meminta agar dilakukan evaluasi psikiatri terhadap Takahiro. Namun setelah 5 bulan evaluasi, Takahiro dianggap cukup stabil secara mental untuk dituntut secara pidana atas 9 pembunuhan tersebut. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2020, Takahiro mengaku bersalah atas 9 pembunuhan dan pada 15 Desember 2020 dia dijatuhi hukuman mati. Takahiro telah mengindikasikan dia tidak akan melakukan banding atas hukumannya. Oke, sekarang saya akan berbicara sedikit tentang kasus ini. Ketika polisi menanyai para tetangga, apakah kalian memperhatikan sesuatu seperti orang datang ke apartemennya? Semua orang mengatakan mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah berbicara dengan Takahiro. Mereka tidak memperhatikan dia sering pergi ke tempat pembuangan sampah. Para tetangga juga tidak memperhatikan bau aneh datang dari apartemennya. Seperti yang saya katakan, dia memotong daging dari tulangnya dan membuang dagingnya ke tempat sampah. Yang tersisa di apartemennya adalah kepala, tulang-tulang yang dia kubur di kotoran kucing untuk menutupi sebagian bau. Tetangga juga tidak mendengar apa-apa karena Takahiro akan memberi mereka obat tidur dan menggantungnya. Jadi mereka tidak membuat banyak keributan. Dapatkah Anda bayangkan menjadi tetangga itu? Tinggal di sebelah apartemen itu? 9 mayat ada di sana selama 2 bulan. Profesor The University of Kyoto mengatakan setelah menganalisis pesannya antara Takahiro dan korbannya, dia menggunakan semacam taktik psikologi untuk memikat mereka ke rumahnya. Takahiro sepintar itu. Saya sangat penasaran mendengar pendapat kalian tentang kasus ini. Apakah kalian pernah mendengar kasus ini sebelumnya? Kasus itu sangat besar di Jepang dan saya pikir di seluruh dunia. Beritahu saya di komentar di bawah. Saya juga punya pertanyaan lain. Apakah kalian akan tinggal di apartemen yang cukup baru, lokasi yang bagus, dekat stasiun, dengan harga yang sangat murah? Tetapi ada 9 orang dibunuh di bangunan apartemen itu. Terima kasih sudah bergabung. Have a good day, be safe, and bye-bye. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.